Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-39. Kita baca secara bergantian, saya akan memulai. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Markus memperkenalkan Yesus sebagai sosok yang penuh kuasa. Apa tadi dikatakan? Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus bisa mengusir setan. Jadi kalau ada yang sakit, bisa disembuhkan Yesus. Kalau ada yang kerasukan setan atau diganggu setan, bisa dipulihkan Yesus. Diusir setannya. Gitu ya. Hari ini ada yang sakit ya. Tapi ada yang diganggu setan? Enggak ada ya, amin. Dalam nama Yesus pergi setannya, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus Maha Kuasa. Markus memperkenalkan dia bisa menyembuhkan, dia bisa mengusir setan, kuasa kegelapan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika orang banyak datang, ya dia menyembuhkan ibu mertua Petrus, sembuh ibu itu. Lalu disiapkannya hidangan dari Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Waktu Yesus kunjungan ke rumah Petrus. Tetapi pada saat itu berbondong-bondonglah orang untuk disembuhkan oleh Yesus. Satu kota yang sakit itu datang. Kalau sekarang mungkin satu orang Banyuasin datang, atau satu orang Palembang datang. Nggak ke rumah sakit lagi orang itu. Datang ke rumah Simon. Karena di situ ada Yesus bisa menyembuhkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ini ditegaskan oleh Markus bahwa Yesus Maha Kuasa. Dan dengan kekuasaannya dia sanggup menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu, apakah kuasa Yesus masih relevan buat kita? Apakah kita yang ada di sini ada yang sakit? Bapak Ibu Saudara, hal yang mencengangkan adalah ketika orang banyak datang ke rumah itu, tetapi Yesus, mari kita melihat. Ayat yang ke-35 saya baca, kita perhatikan Alkitab kita. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Di depan pintu banyak orang menunggu Yesus itu disembuhkan. Tapi ayat 38 apa kata Yesus jawabnya? "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Yesus membiarkan orang banyak sakit
Apakah Yesus tidak berbelas kasih, Bapak Ibu? Ada banyak orang sakit di depan pintu itu. Tapi Yesus bilang, yuk kita pergi ke tempat lain. Saya nggak tahu, tentu berbagai penyakit ada di sana. Ada yang saraf kejepit. Ada yang asam urat. Ada yang kolesterol, ada yang darah tinggi. Ada yang ayan, macam-macam penyakit orang pada waktu itu. Mungkin kolesterol belum ya, karena orang Yahudi itu tidak makan babi, Bapak Ibu. Orang Batak kita di sini yang makan babi, orang Kupang. Orang Yahudi itu nggak kolesterolan, kita yang kolesterol. Nggak asam urat, saya yakin, karena hukum Taurat ketat sekali mengatur pola makan. Kita yang hidup di masa anugerah ini kebablasan. Bapak Ibu, hukum Taurat tidak mengenal babi, nggak boleh dimakan, karena itu membuat kolesterol. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yesus berpaling lalu bilang, yuk kita pergi aja ke tempat lain? Kenapa, Bapak Ibu? Bukan karena dia nggak berbelas kasihan, Bapak Ibu. Bukan karena dia si raja tega. Tetapi perhatikan apa kata Yesus. Kita ulangi lagi Bapak Ibu Saudara, ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya karena untuk itulah aku datang. Yesus datang ke dunia untuk memberitakan Injil. Yesus menyembuhkan, itu hanya pintu masuk. Yesus mengusir setan, itu hanyalah pintu masuk. Tapi tujuan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan Injil. Jadi mohon maaf yang kita masih sakit, bukan karena Yesus nggak sayang sama kita. Penyakit ini kan bermacam-macam, Bapak Ibu. Ada karena hukuman atas dosa-dosa kita. Ada. Karena dulu pergaulan bebas. Kenapa AIDS itu tidak ada obatnya? Karena itu hukuman. Belum ada obatnya penyakit AIDS. Supaya manusia takut melakukan free sex, kayak hidup bebas. Tapi ada juga penyakit karena kecelakaan. Ada juga penyakit karena sistem dunia yang sakit ini. Kita makan-makan, itu nanti ya. Misalnya sistem dunia yang sakit membuat kita sakit. Waktu istirahat kita jadi kurang misalnya. Itu kan sistem dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada juga penyakit sebagai bentuk ujian. Seperti siapa dalam Alkitab yang diuji dengan sakit penyakit? Siapa? Ayub. Tuhan izinkan dia sakit supaya ujian untuk imannya. Tetapi juga supaya dia menjadi model orang yang beriman, yang bertahan di dalam ketaatan. Sekalipun dia sakit, sekalipun hancur hidupnya, dia tetap beriman. Hartanya habis, istrinya meninggalkannya, mencerca dia, anak-anaknya meninggal semua. Tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Sempat dia agak goyah memang imannya, tapi dia kembali taat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari sekian macam sakit penyakit itu, ada juga orang sakit karena kesalahan pola hidup, pola makan. Dan di dalam buku yang saya baca, 80% penyakit manusia, gangguan kesehatan, itu 80% gara-gara gaya makan, gaya hidup yang salah. Apakah kita sendiri yang salah ataukah memang karena makanan-makanan sekarang kan kacau sekarang ini. Ikan, kita pikir makan ikan sehat, tetapi ikan di kolam dikasih pelet, dikasih semua di situ, jadi nggak sehat. Kadang ikan mengandung merkuri, zat kimia, buat kita sakit. Tetapi ada juga orang yang karena nggak tahan, maunya makan daging terus, jadilah kolesterol, jadilah asam urat. Ya, kadang asam urat ini bukan hanya karena dagingnya,
Yang jelas karena ginjal kita sudah tidak berfungsi lagi membuang purin-purin. Sehingga purin-purin itu tinggal di dalam darah, masuklah ke dalam sel-sel kita, tinggal di sana mengendap. Jadi susahlah kita jalan. Karena di sini purin-purinnya numpuk. Purin-purin itu makan makanan protein. Dulu guru olahraga saya bilang, saya bertanya, "Pak, kalau orang kelebihan protein sakit enggak?" "Enggak," katanya. Karena protein itu akan dibuang. Ternyata guru saya salah. Protein juga bisa menumpuk, mengandung purin, lalu membuat kita sakit. Jadi prinsipnya adalah berimbang. Makan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang menjadi pergumulan kita. Ada sakit karena dosa, karena hukuman, ada sakit karena ujian, ada sakit karena kita mewarisi sakit dari orang tua kita genetis. Ada orang menderita sakit gula karena orang tuanya menderita gula. Dia bukan pencetus, tetapi ada juga orang menderita sakit gula gara-gara dia pencetus. Karena tidak tertib gaya hidupnya, makan nasi putih banyak-banyak panas-panas gitu ya, kurang pergerakan. Ini saya berkhotbah, saya mengkhotbahi diri saya juga Bapak Ibu. Karena saya apalagi kita habis Nataru. Perhatikan habis Nataru Bapak Ibu. Waktu Nataru sehat kan banyak, tetapi habis Nataru sakit. Saya hanya membukakan fakta. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, 80% karena pola hidup, pola makan, gaya hidup, termasuk juga hati yang kurang bersukacita. Maka hati yang gembira adalah obat. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, lalu bagaimanakah kita mengatakan, apakah zaman sekarang ini Yesus enggak bekerja? Apakah kuasa Yesus tidak sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya? Kalau kita katakan kuasa Yesus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kenapa orang masih sakit? Sekian waktu berdoa, nggak sembuh-sembuh, apapun, karena sakit apapun dia, macam-macam kan? Ada dosa, ada hukuman, ada genetis, ada macam-macam tadi. Jadi kita nggak bisa menghakimi seseorang, hanya dia yang tahu apa penyebab sakitnya kan? Nggak semua sakit itu bisa dideteksi, tidak semua juga karena pola makan, tidak semua. Tetapi banyak karena pola makan dan pola hidup Bapak Ibu Saudara. Kuasa Yesus dulu dan sekarang sampai selama-lamanya sama. Tetapi dari yang kita baca tadi pun jelas terlihat tidak semua orang sakit disembuhkan Tuhan. Sekian banyak orang yang datang pada saat itu, Yesus bilang, "Yuk kita pergi saja ke Banyuasin. Kita pergi saja ke Pangkalan Balai supaya di sana memberitakan Injil. Jangan di air batu terus." Buka bos PI lagi. Kenapa Bapak Ibu? Jangan kecil hati loh. Jangan bilang aku nggak sembuh sekarang karena Yesus nggak sayang. Bukan. Jangan katakan Tuhan Yesus terbatas kuasanya. Bukan. Kalau Bapak Ibu, kalau Yesus mau sembuhkan kita saat ini juga seketika sembuh. Amin. Tapi ada banyak alasan membuat kita nggak sembuh. Ada banyak alasan Tuhan membuat Ayub nggak sembuh. Ibu Bapak, Saudara-saudara, Yesus berkata, "Untuk Injillah aku datang ke dunia." Kita yang sudah menerima Injil, cukuplah kasih karunia kita. Kita yang sudah menerima Injil, apakah kita yang sudah terima Yesus, ya udah enggak usah sembuh? Bukan. Supaya kita juga membuktikan iman kita. Supaya kita juga belajar berserah dan untuk taat. Supaya kita juga mengatur hidup kita. Tahu Bapak Ibu Saudara, pasti Yesus sedih meninggalkan orang banyak yang sakit itu di depan pintu. Lalu dia mungkin keluar lewat pintu belakang, pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Supaya Yesus mau mengatakan, supaya manusia tidak salah persepsi. Lalu mereka datang kepada Tuhan hanya ketika mereka sakit. Ketika mereka diganggu roh jahat, lalu mereka berseru kepada Tuhan. Lalu setelah itu mereka lupa. Supaya begitu Bapak Ibu Saudara, Yesus menginginkan, bukan karena dia raja tega, tetapi dia ingin mau melihat yang lebih penting adalah memberitakan Injil. Karena dengan Injil manusia pun bisa berubah, termasuk manusia bisa menjaga kesehatannya. Tetapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, inilah saya kritik soal anugerah. Kekristenan datang dengan konsep anugerah, lalu membuka pintu keran, seolah-olah tidak ada disiplin rohani, tidak ada berpantang.
Anugerah membuat orang Kristen banyak kebablasan. Bahkan kalau sudah tahu sakit, sudah tahu kolesterolnya tinggi, lalu ditawari margota yang nggak margota, lalu diingatkan oleh istrinya, "Pak, jangan makan, Pak. Ingat tensi, ingat sakit darah tinggi." Dia berkata, nggak ditamyangkon. Sudah didoakan. Kan sudah didoakan, sudah dikuduskan. Iya dikuduskan, tetapi kolesterolnya tidak dinetralkan sama Tuhan. Asam uratnya tidak dinetralkan. Dan ketika kita memakannya, maka kita sedang menguji Tuhan. Kita sedang menguji Tuhan. Sudah tahu dan Tuhan bicara kepada pasangan hidup kita. Tuhan bicara dalam hati kita. Tapi kita bilang lagi, dalam nama Yesus ku makan. Sudah tahu penyakitnya di situ dimakannya. Maka sakitlah dia. Tuhan biarkan. Tuhan biarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita baca Yohanes 1 ayat 12. Apa katanya Bapak Ibu? Yohanes 1 ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi apa artinya ayat ini Bapak Ibu? Apakah ayat ini berarti semua orang yang sudah percaya Yesus menjadi penguasa? Diberinya kuasa menjadi penguasa gitu? Tentu bukan kan? Bagaimana kita memahami ayat ini? Kita memahami ayat ini bahwa setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diberinya kuasa. Kuasa apa? Kuasa rohani. Kuasa apa? Kuasa untuk berdoa. Kuasa apa? Kuasa untuk menjaga tertib hidup, mendisiplin hidup supaya menjadi anak-anak Allah. Dan kuasa yang terlebih besar adalah bagaimana mengatur hidup kita sendiri, termasuk pola makan kita, pola hidup kita. Bukankah berat Bapak Ibu Saudara? Bagi kita yang sudah merokok kan berat berhenti rokok kan? Berat butuh kuasa Bapak Ibu. Bagi kita yang hobi makan saksang, marlapo berat. Tetapi Bapak Ibu, pegang firman Tuhan ini. Semua orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tanya diri kita, di mana kuasa kita? Seringkali kita berdoa, Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu. Loh, Yesus sudah bilang dalam firman-Nya, sudah kuberi kuasa. Gak bisa Tuhan. Lah, kita sendiri sudah bilang gak bisa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah mujizat terbesar sebenarnya. Bukan sekedar sembuh dari sakit, tetapi bagaimana kita melawan keinginan daging kita. Inilah yang saya bilang dosa konsep anugerah yang tidak selesai. Orang berkata aku diselamatkan hanya karena anugerah dan itu cukup. Siapa bilang cukup? Orang yang sudah terima Yesus sudah merasakan anugerah. Betul, haleluya, 12 kali, beratus kali. Tetapi masih ada perjuangan iman yang harus kita lalui Bapak Ibu. Karena ketika kita percaya kepada Yesus tidak otomatis keinginan daging mati. Keinginan hawa nafsu padam. Lalu kita sekudus seperti malaikat tidak punya keinginan lagi selain memuliakan Tuhan. Apakah begitu Bapak Ibu? Tidak. Orang yang sudah percaya Yesus, sudah jadi pendeta pun sudah majelis, keinginan dagingnya masih kuat. Itulah yang harus kita perjuangkan, kita lawan dalam hidup ini. Itulah sebabnya saya berkata, saya menentang prinsip mengatakan only grace, hanya karena anugerah. Benar hanya karena anugerah, tetapi setelah kita hanya karena anugerah, masih ada perjuangan hidup. Mari kita baca Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Dapat ya? Yuk kita baca ayat 5 dulu.
Baris pertama. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah. Oke, 5 dulu. Apa katanya? Matikanlah. Ini Paulus bernulis surat kepada jemaat di Kolose, kepada orang yang sudah percaya kepada Yesus. Jemaat ini sudah percaya Yesus, tetapi masih ada percabulan, masih ada kenajisan, masih ada hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Maka Paulus tulis surat ini kepada mereka yang jadi firman Tuhan ini. Matikanlah, kata Paulus. Bapak Ibu pernah potong ayam? Natal tahun baru kemarin potong ayam kan? Ketika potong ayam, set gitu kan? Langsung kita lepas. Langsung kita kasih air panas. Pasti ketika kita potong, masih butuh waktu untuk meregang nyawa ayam itu. Kalau kita potong lehernya sap, kita lepaskan di sana, dia akan gelepar. Bahkan suatu kali pernah kami potong ayam jago, kita potong gini kan, sap, berhenti, kita letakkan. Kita pikir sudah mati, rupanya masih hidup, terbang lagi dia, kok katanya. Bapak Ibu, seperti itulah hidup kekristenan kita. Kita sudah percaya Yesus, Yesus sudah mati bagi kita, dan kita mati dalam dosa, tapi masih ada keinginan-keinginan daging. Gak usah jauh-jauh, pulang dari gereja ini pun, ikut perjamuan kudus, entah apa lagi yang kita pikirkan sepanjang jalan sana kan. Pasti ada dosa kita pikirkan. Pasti. Bapak Ibu Saudara, inilah persoalan. Maka Paulus berkata, berjuanglah, matikanlah segala keinginan-keinginan yang masih muncul. Termasuk soal makan. Ini peperangan kita, Bapak Ibu. Apalagi kita yang hobi arisan. Satu keluarga berapa arisan diikuti? 5, mungkin kurang. Kalau bisa tambah 1 minggu lagi, 6 minggu. Karena opung, apa lagi? Tulang, apa lagi? Dengan tubuh, apa lagi? Parsau tahun, 5 paling enggak. Tiap hari ada di sini arisan makan kue aja kita gitu. Enggak ada kan? Paling enggak ayam. Kita makan ayam. Masak santan. Daun ubi, tumbuh santan. Lele, lele lagi. Tahu kita lele itu dipiara kayak mana rupanya? Sudah goreng kering, dikasih tusuk-tusuk lidi itu kan, supaya nggak bengkok dia. Tapi tahukah kita lele itu apa makanannya? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, warning di dalam diri kita selalu bunyi. Tahan Pendeta Elisa. Kau pilih, kau memakan ayam itu, suatu saat ayam itu akan makan kau. Kita makan babi panggang, hajar terus, kita lupa sebenarnya dia yang sedang memakan kita. Nah, inilah yang kurang di dalam kekristenan kita, karena orang sibuk, only grace, hanya anugerah, hanya anugerah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat perspektif ajaran Metodis, ajaran Wesley. Di dalam teologi Wesley dikenal dengan House of Salvation, rumah keselamatan. Nah, tahapan manusia diselamatkan betul pertama kali oleh anugerah. Kita diselamatkan karena anugerah. Maka di dalam ajaran Wesley disebut lainnya teologi anugerah pendahuluan, Prevenient Grace. Prevenient grace ini adalah anugerah yang kita peroleh waktu kita nggak berbuat apa-apa, waktu kita berdosa. Tuhan datang menyelamatkan kita seperti Yesus datang dari sorga. Bukan karena kita rindu untuk diselamatkan, nggak tahu kita. Ada ayat firman Tuhannya. Mari kita buka Roma 5 ayat 8. Pakai buku aja kalau susah di layar. Oh bisa ya. Roma 5 ayat 8.
Dapat Bapak Ibu? Nah, ini ayatnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu berdosa kita, waktu durhaka kita, Yesus datang mendahului inisiatifnya dari Tuhan sendiri supaya kita diselamatkan. Jadi bukan karena kebaikan dan kebolehan kita. Ini disebut anugerah pendahuluan. Inilah anugerah kita. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Di dalam ajaran Wesley ada juga disebut dengan anugerah pembenaran. Setelah kita didahului menerima anugerah, Yesus tawarkan keselamatan, maka Tuhan membenarkan kita. Ia mati bagi kita, bukan karena kita benar, tapi karena Yesus memilih. Dialah menimpakan dosa-dosa kita pada dirinya, lalu dia mati untuk kita. Siapa yang percaya diselamatkan. Inilah anugerah pembenaran. Kita diselamatkan bukan karena kita benar, tapi karena Tuhan membenarkan, karena dia menimpakan dosanya pada dia, menggantikan kita. Sebenarnya kita lah yang disalib di sana. Nah, ini pintu. Masuklah kita ke dalam pintu keselamatan. Ini disebut the door, pintu. Tetapi nggak berhenti sampai di situ. Di dalam ajaran Metodis atau Wesleyan ada juga disebut anugerah pengudusan, Bapak Ibu. Saudara berjalan yang sudah diselamatkan ini harus terus-menerus berjalan dalam kekudusan. Karena Tuhan itu Maha Kudus. Orang yang sudah dikuduskan dengan darah Yesus jangan lagi berbuat dosa, mencemarkan diri. Dan inilah pertarungan kita, Bapak Ibu. Makanya kita nggak bisa hidup suka hati lagi. Maka Metodis itu adalah gereja mengejar pengudusan sebenarnya. Gerakan kekudusan sama seperti GPDI. GPDI cucung kita itu, cucung Metodis. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita baca Bapak Ibu Ibrani 12 ayat 14. Oke. Ibrani 12 ayat 14. Nah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah angkat sidi, kita yang sudah dibaptis, jangan pikir itu segala-galanya. Kita masih harus berjalan di dalam pengudusan hari demi hari sampai kita mencapai kesempurnaan sama seperti Kristus yang adalah sempurna. Itu ada ayatnya semua Bapak Ibu Saudara. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, apa kaitannya ini dengan yang tadi? Dengan menjalani proses pengudusan, kita akan bersandar pada kuasa Roh Kudus sehingga kita bisa berkata no kepada makanan yang menggoda kita. Kita berkata no kepada sesuatu yang membuat kita sakit. Saya nggak terlalu anti dan merokok. Tetapi Bapak Ibu, di Alkitab nggak ada larangan merokok kan? Mana ada larangan merokok di Alkitab? Persoalannya dulu belum ada rokok. Ya. Bukan persoalan kudus nggak kudus juga. Walaupun kita menjaga bait tubuh kita adalah kudus. Ya. Bukan hanya persoalan rokok di situ, tapi segala ketergantungan. Orang narkoba juga nggak boleh merusak tubuhnya. Orang banyak makan juga nggak boleh merusak tubuhnya. Jadi bukan hanya rokok, tapi kebanyakan makan itu juga merusak tubuh kan. Kayak saya ini, saya berjuang Bapak Ibu. Kita sama-sama berjuang. Amin. Berjuang Bapak Ibu, supaya tubuh kita sehat kuat memuliakan Tuhan. Amin. Kalau bisa kita yang mendoakan orang sakit. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, itu semua ada faktornya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, mari kita menjaga kekudusan kita. Banyak berdoa, banyak berpuasa. Ini kan kalender gerejawi sudah cukup baik. Natal tahun baru kita berlimpah makanan kan. Saya juga datang ke rumah Bapak Ibu sebagian kita, gak mungkin saya gak makan. Ya, pasti saya makan. Kalau gak saya makan tersinggung Bapak Ibu. Ya. Jadi Natal tahun baru kemarin kami keliling, banyak yang saya makan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu maha baik. Sebentar lagi masa Paskah, disuruh kita puasa. Disuruh puasa.
Inilah yang nggak ada, yang jarang sekali digiatkan dalam kekristenan. Sehingga orang berpikir agama Kristen itu nggak mengenal puasa. Salah. Puasa Yesus lebih ekstrim, 40 hari 40 malam Bapak Ibu. Ya, tapi saya nggak menganjurkan. Karena saya dianjurkan pun nggak akan mampu kita. 40 hari 40 malam. Tetapi ini demi disiplin rohani. Kalender gereja bentar lagi Rabu Abu, lalu kita masuk ke Paskah, puasa Lent 40 hari, kita menjalankan puasa, berpantang daging kah, berbantang minyak kah, berpantang sesuatu yang kita tidak sanggup supaya keseimbangan tubuh kita terjaga. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi saya mengkhotbahkan ini, saya juga berkhotbah untuk diri saya. Kita sama-sama berjuang dalam konteks matikanlah segala sesuatu hawa nafsu dalam tubuhmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, inilah kekristenan yang berjalan di dalam anugerah pengudusan Tuhan. Jadi nggak cukup hanya anugerah keselamatan, masih ada anugerah lain di mana kita harus berjuang di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita jalani anugerah ini dengan penuh sukacita. Yang sakit teruslah berdoa, semoga Tuhan tidak berpaling meninggalkan kita. Tetapi biarlah ini juga menjadi ujian iman buat Bapak Ibu yang sedang sakit, bagi kami yang berdoa, bagi jemaat, sehingga kita menang menjalani hidup ini dengan disiplin rohani, dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Ini menjadi sebuah kesaksian dan orang berkata puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kenapa tubuh kita sakit? Itu karena Tuhan kasih warning, peringatan. Seandainya Lola anak kami selalu berkata, kenapa sih Pak harus ada sakit? Kenapa harus ada sakit Bapak Ibu? Biar aja tubuh kita gimana-gimana gitu, yang penting kan gak sakit gitu. Kenapa harus sakit? Justru sakit itu adalah karunia Tuhan. Kenapa saya katakan karunia Tuhan? Dalam tanda petik ya. Dengan sakit kita bisa mengerti tubuh kita sedang tidak baik. Konon katanya kalau di Kanada atau di mana yang ada salju, orang keluar harus hati-hati Bapak Ibu. Jangan sempat jarinya atau tangannya tidak berbungkus. Teman saya bersaksi, ada di sana orang nggak sadar, tangannya sudah putus karena saking dinginnya. Cerita Pak apa kemarin? Pak David An, maaf kata orang buang air kecil, tiba-tiba jadi es kan, membeku langsung. Jadi ada begitu, nggak sadar dia, jarinya sudah putus. Telinganya bisa putus karena nggak ada rasa sakit. Nah inilah jawabannya. Kenapa kita sakit? Syukurilah. Bukan berarti kita semua bersyukur dia sakit, bukan. Karena sakit itu merupakan warning supaya kita bisa menjaga tubuh kita dan tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Dan kepada kita yang sehat, jangan lupa diri. Kita akan menua dan semakin rentan terhadap sakit penyakit. Kontrol